أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah kepada kita semua. Semoga dengan banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan untuk melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sering-sering kita rapatkan dulu di dunia kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya. Semoga dengan banyak bersalawat kita telah termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari yang berkah ini kita akan bersama-sama kembali membahas masalah-masalah yang terkait dengan keimanan kita. Semoga yang kita lakukan ini bisa memperkuat iman kita, menambah ilmu kita tentang masalah-masalah keimanan kita, sehingga kita lebih termotivasi untuk lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, referensi atau rujukan utama dari kajian kita adalah kitab Al-Iman Al-Qanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Iman hukum-hukumnya, hakikatnya dan hal-hal yang bisa membatalkannya, yang ditulis oleh seorang ulama dari Palestina, yaitu Dr. Muhammad Naim Yasin. Pada pagi hari yang berkah ini, insyaallah kita akan bahas mengenai dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah maupun dari perkataan para sahabat yang berhubungan dengan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi masalah iman yang ada dalam diri kita ini tidak statis, tidak dalam kondisi yang sama. Dia bisa menguat dan juga bisa melemah. Dan tentu hal ini penting untuk kita ketahui supaya kita bersama-sama bisa menjaga iman masing-masing. Pembahasan mengenai bertambah dan berkurangnya iman ini dibagi menjadi dua bagian. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, dan mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang bisa menambah keimanan kita. Pada pagi hari ini kita akan fokus atau mencukupkan untuk membahas dalil-dalil mengenai bertambah dan berkurangnya iman. Sebagaimana kita ketahui bahwa arti atau makna dari iman adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan,
dan amal bil jawarih. Iman itu definisinya adalah kebenaran di dalam hati, kemudian pengakuan dengan lisan, lalu amal atau perbuatan dengan anggota tubuh. Artinya yang paling utama dari iman ini adalah pembenaran di dalam hati. Nah, orang yang benar-benar mukmin, dia membenarkan Islam ini betul-betul dari relung hatinya. Berbeda misalnya dengan orang munafik. Orang munafik ini menampakkan dirinya itu Islam di luarnya saja, tetapi di dalam hatinya dia tidak memiliki rasa iman, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aspek yang kedua dari iman adalah iqrar bil lisan, yaitu pengakuan secara lisan. Bagi orang-orang yang lahir di bumi ini, kemudian orang tuanya itu bukan muslim, kemudian lingkungan masyarakatnya juga mayoritas bukan muslim, nah biasanya dia akan terbawa kepada keyakinan yang bukan Islam. Maka orang-orang seperti ini mungkin mengikuti agama orang tuanya yang bukan Islam, agama masyarakatnya yang bukan Islam, sehingga kalau dia ingin kembali kepada fitrahnya sebagai orang Islam, maka dia harus melakukan syahadat, yaitu pengakuan secara lisan dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk zaman sekarang ini, pengakuan secara lisan ketika seseorang ingin menyatakan kembali kepada Islam tidak cukup dilakukan secara lisan saja, tetapi juga perlu catatan-catatan secara hukum legal formalnya. Karena sebelumnya misalnya KTP-nya adalah non-muslim, kemudian dia menyatakan Islam, maka berbedanya dia dari agama non-Islam ke Islam itu harus dibuktikan juga secara legal dengan surat yang sah dari misalnya Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Lalu aspek yang ketiga dari iman adalah amal bil jawarih, yaitu amal atau aktualisasi dari keimanan itu dalam bentuk perbuatan dengan anggota badannya. Kita sholat, kita membayar zakat, kita puasa, kemudian bagi yang mampu berhaji dan lain sebagainya, itulah wujud daripada iman yang sebenarnya. Orang yang hanya beriman di dalam hatinya, kemudian hanya mengungkapkan keislamannya secara lisan, tapi kemudian tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau zakat, tidak mau berhaji meskipun dia mampu, maka di situ imannya menjadi berkurang atau tidak sempurna. Itulah definisi dari keimanan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun terkait dengan aspek yang kedua tadi, yaitu bahwa iman itu juga merupakan iqrar bil lisan, pengakuan secara lisan bagi manusia-manusia yang lahir dari keluarga yang Islam, ayah ibunya Islam, mayoritas masyarakat yang ada di sekelilingnya juga Islam, maka ketika dia lahir pun dia sudah otomatis menjadi seorang muslim. Karena ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap manusia yang baru lahir itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan berislam. Maka dia tidak perlu lagi untuk melakukan syahadat. Dan insya Allah mayoritas dari kita yang ada di sini seperti itu. Pasti kita tidak ingat kapan kita pertama kali bersyahadat. Mungkin pertama kali kita bersyahadat ketika kita belajar sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena memang kita tidak perlu lagi bersyahadat karena orang tua kita adalah muslim, masyarakat kita muslim, mayoritas juga muslim. Ya, kalau menyebutnya Islam karena keturunan, tapi mungkin lebih baik disebutkan Islam karena fitrah, karena fitrahnya terjaga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa
iman yang ada dalam diri kita ini, iman yang menjadi bagian dari diri kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara umum, maka bisa disimpulkan bahwa manusia itu keimanannya berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Meskipun dari lahirnya terlihat, dari tampilan luarnya mungkin terlihat sama, tapi kalau dilihat dari aspek yang ketiga tadi atau tiga aspek tadi, maka tingkatan iman manusia itu berbeda-beda. Ada banyak hal yang mempengaruhi tingkatan keimanan seseorang. Yang pertama adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bagaimana dia menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana dia menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-amal saleh, amal saleh. Semakin banyak amal saleh yang dilakukan seseorang, maka tingkat keimanannya tentu lebih tinggi dibanding orang yang sedikit melakukan amal saleh. Kemudian akibat dari amal saleh ini adalah pahala. Pahala orang yang imannya tinggi itu berbeda dengan pahala yang orang imannya biasa-biasa saja. Kemudian juga kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dari mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memanfaatkan umurnya untuk banyak melakukan amal saleh dan berusaha untuk menghindari hal-hal atau perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempengaruhi juga adalah al-khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia lebih berhati-hati dalam menjaga keimanannya. Kemudian perkara yang keenam yang mempengaruhi tingkat keimanan seseorang adalah ijtinabul hawa. Bagaimana dia mampu menghindari dorongan-dorongan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan hidup ini adalah perjuangan untuk menghadapi itu semua. Di setan, malaikat iblis ini tidak pernah capek untuk menggoda kita manusia supaya kita tidak taat pada perintah Allah, supaya kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketujuh yang juga bisa menentukan tingkatan iman seseorang adalah mulazamatul aula. Mulazamatul aula yang artinya melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, secara istiqomah. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi tingkatan-tingkatan iman seseorang, sehingga ada manusia-manusia yang tingkat keimanannya tinggi, tingkat keimanannya sedang, dan tingkat keimanannya itu lemah. Berikutnya hadirin sekalian adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa iman yang ada di dalam diri kita itu bisa meningkat dan bisa menurun, bisa menguat dan bisa melemah. Yang pertama adalah dalil dalam Al-Quran. Di dalam kitab ini disebutkan 3 ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebutkan Allah maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya, dan mereka bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini ada 3 ciri orang yang beriman. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya.
Kemudian yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Dan kemudian hanya bertawakal atau bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat ini dikatakan tadi wazadatuhum iman mereka bertambah. Jadi artinya bahwa iman yang ada pada diri orang-orang yang beriman itu bisa bertambah, pun sebaliknya bisa berkurang. Lalu dalil yang kedua dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang juga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Arti dari surah Al-Imran ayat 173 ini adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman di masa Rasulullah SAW, yaitu mereka yang mentaati Allah dan Rasulullah. Ketika ada orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang kafir Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Orang-orang kafir Quraisy sudah bersepakat mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy itu mengatakan kepada orang-orang Islam, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Di dalam ayat ini dikatakan ternyata ucapan orang kafir Quraisy kepada orang Islam itu justru menambah kuatnya iman orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah merupakan sebaik-baiknya pelindung. Nah, ini kondisi orang-orang Islam di masa Rasulullah SAW ketika mereka diajak untuk berjihad melawan kafir Quraisy, bertambah iman mereka. Nah, dari surat Al-Imran ayat 173 ini bisa disebutkan juga bahwa iman itu bisa bertambah dan sebaliknya juga bisa berkurang. Kemudian ayat ketiga yang menjadi dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 4. Dalam surat Al-Fath ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman agar mereka bertambah imannya sebagai tambahan dari iman yang sudah ada dalam diri mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman pun bisa bertambah imannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 ayat dari beberapa ayat yang menunjukkan bahwa iman yang ada pada diri kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu ada 4 hadis yang menunjukkan bahwa iman yang ada dalam diri kita ini bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Sabda Rasulullah bahwa iman itu terdiri dari sekitar 75 cabang atau bagian. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah persaksian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengaku la ilaha illallah ini pengakuan yang luar biasa kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, sebagai pencipta kita ini. Dan tidak semua manusia diberi kekuatan untuk bisa melafalkan syahadat ini, la ilaha illallah. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi dari keimanan manusia.
Dan kata Rasulullah, iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang dari tengah jalan. Jadi kalau ada hal-hal yang menghalangi jalan, ini kita sebagai orang yang beriman ini memang sangat disarankan untuk menghilangkan hal tersebut. Ada duri, ada paku, ada delik, atau ada pohon yang melintang dan lain sebagainya. Itu menjadi kewajiban orang yang beriman untuk menyingkirkannya, dan ini termasuk bagian dari keimanan kita. Kemudian penggalan yang berikutnya dari hadis tadi adalah al-haya syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu adalah bagian dari iman. Malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya malu kepada orang lain atau sesama manusia, tapi juga terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari iman. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa tadi yang tertinggi adalah qaul la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Artinya di sini Rasulullah mengatakan bahwa iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Artinya dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kemudian hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mungkin ada orang Islam yang perangainya sangat baik, tapi ada juga orang Islam yang sifatnya perangainya, perilakunya buruk. Nah itu dia tetap beriman, tapi tingkatan imannya, orang-orang yang akhlaknya baik itu imannya lebih baik daripada orang Islam yang akhlaknya buruk. Kemudian hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut atau mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nah, para ulama mengatakan mencegah dengan tangan ini bisa diartikan mencegah dengan kekuasaan yang dia miliki, wewenang yang dia miliki. Apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang gubernur, apakah dia seorang bupati, camat, lurah, ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Dengan tangannya atau dengan kekuasaan dan wewenangnya itu, maka hendaklah dia mencegah perbuatan mungkar tersebut. Kalau seseorang tidak bisa merubahnya dengan kekuasaannya, kalau seseorang tidak mampu merubah suatu kemungkaran dengan kekuasaannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, dengan perkataannya, bisa dengan argumennya, bisa dengan usulan-usulan, saran-saran dan lain sebagainya. Dan kata Rasulullah, kalau tidak mampu melakukan baik dengan tangannya, baik dengan lisannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Artinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan oleh Rasulullah di sini, wa dzalika al-'afwul iman. Dan merubah kemungkaran hanya dengan doa itu merupakan iman yang paling lemah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan iman. Iman manusia yang paling tinggi adalah yang mampu merubah kemungkaran dengan wewenang, dengan kekuasaan yang dia miliki. Sedang yang pertengahan yaitu dengan lisan dan dengan perkataannya. Sedangkan orang yang imannya paling lemah, maka dia harus
menanggapi kemungkaran atau menyikapi kemungkaran yang dia lihat dengan doanya. Itu minimal di situ. Tidak boleh orang yang beriman itu acuh ya, tidak mau tahu tentang kemungkaran yang terjadi di lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu hadis yang keempat adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun, wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun, wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun, wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatan khardal." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah dalam suatu umat sebelumku kecuali dia memiliki umat. Kecuali di dalam umatnya itu ada sekelompok orang yang menjadi pengikut-pengikut setia dari nabi tersebut, dan dia juga memiliki sahabat-sahabat. Nah, pengikut-pengikut setia dan sahabat-sahabat setia nabi itu mengerjakan sunnah nabinya masing-masing, kemudian mentaati perintah nabi mereka. Tetapi setelahnya datang para penerus, mereka yang pandai berkata tapi tidak pandai melakukan. Bahkan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh nabi mereka. Nah, terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh nabi mereka itu, maka sikap yang harus dilakukan adalah menghadapi mereka dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, orang seperti ini dianggap orang yang beriman. Kemudian juga kalau tidak bisa menghadapi mereka dengan lisannya, maka orang seperti ini juga dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau tidak bisa, maka mereka menanggapinya atau menyikapinya dengan hatinya, dengan doanya. Maka orang seperti ini juga dianggap orang yang beriman. Nah, setelah itu atau tingkatan setelah menghadapi kemungkaran dengan berdoa ini, di bawahnya tidak ada lagi kata Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini juga menunjukkan tingkatan-tingkatan dari keimanan. Artinya bahwa iman itu ada yang tingkatannya tinggi, tingkatannya sedang, dan tingkatannya rendah. Jadi menunjukkan bahwa keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ada 4 hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa iman yang ada pada diri kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, tadi dikatakan di dalam hadis yang keempat bahwa di setiap zaman di mana setiap masyarakat atau umat yang diutus para nabi itu ada orang-orang yang mengikuti dengan setia apa-apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Tapi semakin lama maka akan datang juga orang-orang yang hanya bisa berkata saja tapi tidak mampu mengamalkan. Artinya tahu dalil-dalil tentang agama tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Nah, tentu ini gambaran yang tidak baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita tidak seperti mereka. Apalagi ada golongan yang berikutnya, yaitu melakukan sesuatu yang mereka percaya sebagai agama padahal itu bukan agama. Jadi yang kita kenal dalam kajian agama dengan istilah bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga ini adalah ungkapan dari 2 sahabat. Yang pertama, sahabat yang bernama Abu Darda
Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu wa an yanqus. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda pernah berkata, salah satu bukti ilmu agama seseorang itu kuat adalah bahwa orang tersebut selalu memeriksa iman yang ada pada dirinya, apakah imannya berkurang. Dan termasuk bagian dari ilmu agama yang kuat dari seseorang itu adalah dia bisa mengetahui apakah imannya itu bertambah atau imannya sedang berkurang. Nah, jadi ini pesan dari sahabat Abu Darda kepada kita semua supaya kita memeriksa. Nah, di antara ciri-cirinya tadi adalah ketakwaan kita. Ketika kita lebih taat menjalankan perintah-perintah Allah, maka saat itu insya Allah iman kita sedang bertambah. Tapi ketika kita kurang semangat dalam taat perintah-perintah agama, maka itu menunjukkan bahwa saat itu iman kita sedang berkurang. Kalau orang bisa memeriksa, mengawasi keadaan keimanannya ini, maka itu menunjukkan bahwa agama dia itu bagus. Nah, beda sama orang yang asal aja. Nauzubillah min ada orang yang asal-asalan, kapan semangat sholat, kapan malas gak sholat, kapan semangat puasa, kapan puasa wajib. Tapi kalau dia gak ingin puasa di bulan Ramadan, maka dia seenaknya saja meninggalkannya. Maka ini menunjukkan bahwa agama orang yang seperti ini adalah agamanya lemah. Berarti dia tidak bisa memantau kondisi dari keimanannya. Lalu sahabat yang kedua adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sering mengatakan kepada para sahabat yang lain, halummu nazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada waktu senggang, Umar Ibn Khattab ini sering memanggil para sahabat yang tidak memiliki kesibukan untuk berkumpul, kemudian mereka bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini juga merupakan salah satu dari wujud keimanan seseorang. Semakin kita khusyuk dan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa iman kita sedang bagus, iman kita sedang meningkat. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemudian dirangkum oleh Rasulullah SAW. Zikir itu dengan kumpulan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kalau kita ada waktu senggang, nah itu kita sering-sering untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keimanan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bagian pertama yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, yaitu 3 ayat Al-Quran, 4 hadis Rasulullah, dan 2 perkataan sahabat yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita supaya kita lebih arif atau lebih pandai dalam mengawasi keadaan keimanan kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas perkara-perkara yang bisa menambah keimanan kita, yaitu yang pertama masalah ilmu, kemudian yang kedua amal, kemudian yang ketiga adalah zikir dan fikir. Insyaallah ketiga hal tersebut kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada tambahan dari para jemaah sekalian tentang masalah ini atau pertanyaan, dipersilakan. Kalau belum ada,
Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.